Oke, recording on. Kembali lagi bersama Wirenode Channel di pembahasan untuk project question dan answer. Kita masuk ke sesi yang keempat, nomor 81 dari 180. Langsung saja kita bacakan soalnya. A project manager has been reassigned from traditional project to hybrid project. Jadi ini project manager baru saja diassign dari tradisional ke hybrid project, in which progress is measured against the baseline, di mana progresnya akan diukur berdasarkan dari baseline-nya. While the product is developed incrementally over the course of several iterations, di mana produk yang di-develop secara bertahap dari beberapa iterasi, katanya in this hybrid environment, di hybrid environment ini project manager is struggling to find a way to carry out to the monitor risk process. Dan project manager berusaha keras untuk mencari bagaimana cara untuk keluar dari monitor risk process ini, katanya. What tools and technique would be the best for the project manager to use in these situations? Bagaimana tools dan teknik yang terbaik untuk project manager di situasi seperti ini? Apakah dengan menggunakan sensitivity analysis and risk probability dan impact assessment? Apakah dengan risk-based spikes, articultural spike, and iteration zero? Apakah dengan risk burndown chart, daily stand-up meeting, and risk review? Atau dengan pair programming, continuous integration, and automated testing? Yang kita lihat, pilih dulu yang tidak sesuai ya. Pair programming, continuous integration, dan automated testing itu lebih ke XP. Ini tidak ada hubungannya dengan against dari si monitor risk process. Salah ini. D. Lalu sensitivity analysis, risk probability, dan impact assessment. Nah, ini yang impact assessment itu tidak terlalu berhubungan dengan risiko. Kita bisa coret. Dan terakhir ada di risk based spike, architectural spike, dan iteration zero. Ini risk based spike juga tidak terlalu relatif. Kalau misalnya dalam memenuhi situasi seperti ini, yang terbaik adalah dengan menggunakan risk burndown chart. Jadi untuk remaining pekerjaan prosesnya tinggal berapa lagi. Lalu dengan daily stand up meeting, jadi untuk membahas yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan, dan roadblock-nya seperti apa. Dan lalu adalah risk review. Risiko-risiko itu direview lagi, apakah masih ada feedback atau kita bisa close untuk risikonya. Gitu. Jadi jawaban yang terbaik memang si C, risk burndown charts, daily stand up meeting, dan risk review. Next, selanjutnya di nomor 82. A company undertake its first hybrid project, katanya. The project schedule is measured against the baseline, and the product is developed using Scrum, katanya. Agile training is provided to the team. The project completion date is due, and the team submit what they were able to complete so far. The customer inspect the product and indicate that an important feature was not delivered. What was the most likely reason caused these situations? Jadi perusahaan undertake untuk hybrid project yang pertama kalinya. Lalu project schedule-nya ini untuk pengukuran dengan baseline, dan produknya juga di-develop dengan menggunakan Scrum, katanya. Lalu agile training di-provide ke tim tersebut, dan project completions-nya akan sebentar lagi, is due, katanya. And the team submit what they were able to complete so far, dan timnya juga telah melakukan report, mungkin ini submit apa yang akan mereka lengkapi sejauh ini. Dan customer juga menginspeksi bahwa produk dan terindikasi adanya feature yang penting tapi tidak terdeliver, katanya. Jadi apa yang biasanya most likely reason, alasan dibalik situasi seperti ini. Jadi semuanya sudah dilakukan tapi ternyata ada fitur yang tidak terdeliver padahal itu important. Apakah project team reviews the work evening and weekend? Salah ini ya.
Project team did not consult with the customer on how to prioritize the product backlog juga. Did not consult tuh tidak komunikasi dengan customer, mungkin bukan dengan customer juga kali. Mungkin consult with stakeholder, product owner, and team barangkali. Karena kalau yang project team yang bertemu dengan customer adalah bisa itu antara product owner sih memang harus langsung ke eksternal itu. Atau si sponsor. The schedule baseline was too short. All the team in the product backlog to be developed, ini tidak juga berhubungan. Yang paling possible memang kalau dilihat dari A, C, D salah, berarti ya si B ini, product owner was not include. Si product owner ini sebagai perwakilan dari manajemen tidak memasukkan agile training or was not assigned the project. Agile training yang diassign ke project. Jadi walaupun di provide, tapi product owner-nya tidak dimasukkan ke agile training tersebut, sehingga miss, yang ikutnya hanya timnya saja. Itu dia, clear ya jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 83. Several team members seems disinterested in the daily stand-up meeting and are carrying on a side conversation. Jadi beberapa tim member tidak tertarik dengan daily stand-up meeting dan membawa dari beberapa conversationsnya, carrying in on a side conversation. What should the agile coach do first? Apa yang harus pertama kali lakukan kalau ada orang yang tidak tertarik dengan daily stand-up meeting dan membawa conversationnya itu di on-site? Apakah inform functional manager? Harusnya diselesaikan sendiri ya. Stop the meeting, salah juga. Ignore the issue juga salah. Jadi jawabannya adalah yang paling possible-nya memang karena self-organizing team, jadi let the team upload its own ground rule. Oke, D itu jawabannya. Selanjutnya si 84, you are leading project that was terminated at the beginning of the 7th sprint. Do the exit criteria being met as defined in the project charter. The project was cancelled despite the fact that you had diligently followed the project management plan and the project was trending to achieve all the objective. What should you do next? Katanya, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Jadi Anda memimpin project yang sudah di-terminate, jadi yang sudah terminate itu yang sudah di-close, sudah dihentikan. At the beginning 7 sprint, di awal dari sprint yang ke-7. Jadi kalau sprint itu per minggu atau kalau per minggu berarti itu 7 minggu ya. Dan do the exit criteria being met as defined on the project charter. Dan exit kriterianya sesuai dengan si project charter-nya itu. Project di cancel karena adanya fakta bahwa you had diligently follow, Anda sudah mengikuti dari project management plan, dan project sudah trending to achieve all the objective. Dan project itu bisa jadi di close-nya karena memang sudah mengikuti semua objektifnya. What should you do next? Apa yang harus Anda lakukan? Kalau di akhir dari beginning dari sprint 7 sprint itu, apakah kita lihat yang salahnya dulu ya? Release all the project team member back to their functional leader. Ini tidak terlalu berhubungan sih kalau langsung ke functional leader. Mark the existing lesson learned and as the final version and copy to organizational process asset. Bisa, ini hold the sprint review meeting. Tapi kalau misalnya di akhir sebelum closing harusnya sih project retrospective ya. Conduct project retrospective dan ensure the knowledge gain from the project is transferred to the lesson learned repository. Itu memang jawaban terbaiknya A. Oke, next. Selanjutnya di 85, an agile project has been successfully complete katanya. The customer is very happy with the project deliverable.
Which of the following most likely contribute to the project success and customer satisfactions? Agile Project telah menyelesaikan dari projectnya gitu, telah selesai dan customer sangat bahagia dengan project deliverable-nya. Manakah di bawah ini yang most likely kontribusi ke project success and customer satisfactions? Jadi, apakah team member work in pair during the development of the project, ataukah refactoring and continuous integrations were done as per Agile best practice, ataukah the entire team was involved in the daily stand-up and owned the code collectively, ataukah the representative of the customer were always available to answer the team questions. Kalau misalnya dia sudah selesai dan semuanya happy, memang yang terbaik itu representatif dari customer were always available gitu sebagai kayak post salesnya ataupun post delivery project gitu ya. To available the answer the team questions gitu. Are always available to answer the team question. Ya, memang itu dia jawabannya si D yang terbaik daripada team member work in pair, kan tidak dalam proses eksekusi lagi, kan udah selesai. Refactoring ini kalau misalnya ada terjadi ketidaksesuaian gitu dari si velocity ataupun dari pekerjaannya. The entire team involved in the daily stand up juga kan projectnya udah selesai, ngapain lagi involved in the daily stand up. Jawabannya adalah representative, the customer will always available to answer the team questions. Selanjutnya 86. You have just been hired a decade-old construction company to lead a custom home construction project. The project has been plagued you by theft occurring at night. You have read the project management plan and all project document, none of which address the theft issue. Anda sudah di-hire untuk selama beberapa tahun, mungkin 10 tahun untuk konstruksi perusahaan konstruksi yang sudah tua gitu. Untuk memimpin customer home construction project. Dan project has been plagued you by theft occurring at night. You have read the project management plan and all project document, none of which address the theft issue. Jadi memang sudah tidak ada isu lagi karena memang sudah karena sudah ada kejadian nih theft ini berarti kecurian ini. Kita lihat plague terjadi plague itu wabah ini. Oke, kita lihat ininya. What should you do next? Jadi apa yang langkah pertama kali Anda lakukan jika terjadi wabah ataupun keadaan curian? Set up motion sensing camera throughout the subdivisions, hire night time security guard, review the organizational process asset, check the lesson learned register. Yang paling pertama dilakukan adalah ya mengecek si role ataupun prosedurnya seperti apa, baru setelah itu dieksekusi apa yang harus di langkah-langkah dilakukan, yaitu review the organizational process asset. Next, selanjutnya di 87, a project to develop a new software applications for a customer is midway into its executions. According to the project management plan, the quality assurance team should start testing the product after all packages are complete. Suddenly, the customer competitor launch a similar product. Nah, ini dia. Jadi pada saat Anda sedang dieksekusi di project management plan, quality assurance juga sedang di-testing, tapi tiba-tiba customer competitor melaunch produk yang mirip. Keduluan, jadi istilahnya ini. And the customer goes out of the business. Dan customer itu juga yang untuk project ini juga ya keambil jadinya. Dan project itu diterminasi pada akhirnya. What could the project manager have done differently to bring value to the business and customer? Apa project manager yang harus lakukan secara berbeda untuk memberikan nilai ke bisnis dan customer-nya? Apakah accelerate product development, replace the project team member, request additional contingency,
tidak ada hubungannya kalau contingency. Apakah applied and applied development approach in which the product is developed incrementally via short iteration with continuous feedback from the customer and stakeholder. Jadi jawabannya yang paling terbaik emang dilakukan dengan secara increment cepat gitu delivery-nya. Dan adaptive development approach. Oke, jawabannya adalah D. Next, selanjutnya 88. You are a member of project team responsible for the project quality management. You have found that some of the testing procedure are not consistently detecting the issue that they were designed to detect. If these procedures are not corrected, the project may end up failing or require a lot of rework. You recommend several suggestions to improve the procedure. What is the best way for you to deal with the situations? Anda adalah member dari project team yang bertanggung jawab untuk project quality management. Dan Anda menemukan bahwa beberapa dari hasil testing prosedurnya tidak sesuai dengan konsistensi dari detecting isu yang berdampak pada desainnya itu untuk mendetek gitu ya. Dan if these procedure are not corrected, jika prosedurnya itu tidak sesuai, tidak bagus, not corrected, the project may end up failing, require a lot of rework. Dan project ini bakal banyak sekali yang harus diperlukan untuk reworknya. You recommend several suggestions. Anda memberikan rekomendasi beberapa feedback, beberapa saran untuk improve dari prosedurnya. What is the best way for you to deal with these situations? Apakah langkah yang terbaik untuk Anda deal dengan situasi seperti ini? Apakah let the project manager fix the procedure? Biarkan project manager menyelesaikan prosedurnya? Bukan itu jawabannya. Implement the change as necessary, mengimplementasikan perubahan, tidak secara langsung juga ya, tidak langsung implementasi, harus ada proses approval dulu. Apakah escalate the issue to the project sponsor? Tidak langsung deeskalasi juga sih, tidak dikit-dikit eskalasi, yaitu dengan issue change request to apply the improvement. Jadi melakukan issue change request untuk membuat improvement tersebut. Karena kan tadi ada detecting issue ya, jadi memang harus ada improvement. Oke, selanjutnya di 89. During project risk planning, the project manager and the team are trying to decide whether to invest 10 million to develop new software or to instead invest 5 million to upgrade the existing software. Jadi ini mirip-mirip antara renovasi atau buat yang baru. Jadi kalau 10 juta itu untuk buat new software baru, atau 5 juta ini untuk hanya upgrade dari software sebelumnya. The team is uncertain how strong will demand be for their product. Tim tidak yakin bagaimana kekuatan dari pemenuhan ataupun kebutuhan dari produknya. Selain itu juga akunnya itu certainty in their analysis. Jadi selain itu juga akunnya ini tidak pasti untuk dianalisanya. What would be the best tool for the project manager to use in this case? Apa tool terbaik untuk project manager menggunakan case ini? Apakah tornado diagram, Monte Carlo analysis, influence analysis? Nah, kalau misalnya untuk memutuskan sesuatu, ya harus dengan decision tree analysis. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 90. The project manager is facilitating a sprint planning meeting. The team estimate user story and commit to completing 60 story point for the upcoming sprint. However, based on the team velocity of 40 points from the last 3 points, the project manager link completing 60 points is unrealistic and would negatively impact for the schedule baseline. What is the project manager best course of actions? Jadi ini ceritanya sedang di fase sprint planning nih, pada fase planning. Dan tim mengestimasikan user story-nya dan completing menyelesaikannya sampai dengan 60 story point sampai dengan upcoming sprint. Bagaimanapun velocity kecepatan timnya hanya 40 poin dari 3 sprint tersebut. Nah, gitu.
Jadi 40 poin dari 3 sprint berarti ya memang ada reduce 20 story point kelebihan gitu, dan project manager thinks completing 60 story point is sangat tidak realistik dan harus akan berdampak terhadap schedule baseline yang sudah ditetapkan. What's the project manager best course of action? Apa yang dilakukan project manager ya yang terbaik? Apakah accept the team commitment? Tidak juga, ini harus direview dulu sih jawabannya. Submit the change request, thanks the team, ataukah dengan point out the fact that the current velocity is 40 point, and see if the team want to review the plan based on information. Jadi jawabannya adalah si D. Kita bandingkan dengan si B ya, nih submit change request to modify schedule based on align with the accelerated delivery commitment to by project team. Sebenarnya ini sama B ini mirip-mirip nih, submit change request to modify schedule baseline in alignment with the accelerate. Bukan masalah akselerasi sih sebenarnya, tapi lebih ke kecepatan velocity dari timnya sendiri ya. Jadi jawaban yang terbaik memang find out the fact that the current velocity adalah 40 story point per sprint, dan lihat bahwa tim itu akan mau mereviewnya nggak dengan adanya 60 story point itu. Oke, jawabannya adalah si D. Sampai dengan saat ini, recording di off dulu. Terima kasih.